Selamat pagi, Pak Yudi dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan terkait pengenalan microcontroller dan Tinkercad. Next, untuk anggota kelompoknya sendiri terdiri dari Muhammad Dinar, Viviane Nidia, Vincent Rivaldo, Kafka Isdihar, dan Natasha. Lanjut. Untuk daftar kontennya sendiri, itu yang pertama ada pengenalan microcontroller, yang kedua ada pengenalan Tinkercad, dan yang ketiga cara pembuatan akun Tinkercad. Microcontroller yang berfungsi sebagai komputer mini dalam satu chip. Microcontroller terdiri dari CPU yang merupakan otak yang menjalankan instruksi program, memori, tempat penyimpanan program dan data sementara, input-output yang merupakan pin untuk membaca input dan mengendalikan output, serta perangkat pendukung seperti timer, analog to digital converter, dan modul komunikasi. Alur dari microcontroller sendiri yaitu menerima data dari sensor, kemudian memprosesnya sesuai program yang pada akhirnya akan menghasilkan keluaran untuk mengontrol perangkat elektronik. Tujuan dari microcontroller sendiri yaitu yang pertama, mengendalikan sistem elektronik secara otomatis tanpa komputer besar. Yang kedua, menggabungkan fungsi komputasi dalam satu chip agar lebih hemat ruang dan biaya, meningkatkan efisiensi perangkat elektronik, serta memudahkan pembuatan sistem tertanam untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Microcontroller sendiri memiliki berbagai macam manfaat. Yang pertama ada efisien, artinya ukurannya kecil, hemat energi, dan murah. Selanjutnya ada otomatisasi, yang artinya membuat perangkat bekerja secara otomatis. Fleksibel, yang artinya bisa diprogram ulang untuk berbagai aplikasi, serta luas penggunaannya, karena dapat digunakan pada alat rumah tangga, otomotif, alat kesehatan, robotika, hingga IoT. Contoh microcontroller sendiri ada Arduino Uno yang adalah papan pengembangan yang menggunakan microcontroller ATmega 328P. Arduino kita bisa menyalakan LED, membaca sensor suhu, atau menggerakkan motor hanya dengan menulis program sederhana di Arduino. Tinkercad sendiri adalah sebuah platform berbasis web yang dikembangkan oleh Autodesk untuk membangun pengguna dan membuat desain 3D, simulasi rangkaian elektronik, dan pemrograman sederhana secara mudah dan interaktif. Tinkercad sangat populer di kalangan pelajar, mahasiswa maupun pemula karena tampilannya sederhana dan bisa digunakan langsung melalui browser tanpa perlu instalasi software. Fitur utamanya ada tiga. Yang pertama 3D design, yaitu membuat model 3D dengan drag and drop, cocok untuk desain produk, arsitektur, atau prototyping, dan bisa dicetak dengan printer 3D. Lalu ada circuits, yaitu simulasi rangkaian elektronik digital maupun analog, seperti resistor, LED, motor, hingga Arduino dengan memprogram dan menguji langsung. Lalu yang terakhir ada code blocks, yaitu pemrograman berbasis block-based coding untuk membuat desain atau logika kontrol visual. Adapun tujuan dari Tinkercad yaitu memberikan sarana belajar desain 3D, elektronika, dan coding secara mudah, kemudian membantu proses prototyping virtual sebelum membuat perangkat yang nyata, dan menjadi alat edukasi bagi sekolah, kampus, maupun hobi untuk memahami konsep STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Untuk manfaat dari Tinkercad, yang pertama, yaitu mudah digunakan untuk pemula, lalu yang kedua, gratis dan berbasis cloud, ketiga, interaktif dan praktis, yang keempat, mendukung pembelajaran dari Arduino. Berikut adalah software atau web dari Tinkercad. Pertama, kita akan jelaskan dalam proses pembuatan akunnya. Pertama, kita klik sign up yang ada di atas kanan. Lalu kita buat create personal account. Kita klik sign in with Google. Kita tunggu sebentar. Dan kita sudah berhasil membuat akun dari Tinkercad. Lalu berikut adalah contoh dari sistem yang kita buat. Yang kita buat ini merupakan termometer digital dengan alat yang kita gunakan diantaranya adalah Arduino, yaitu yang kotak berwarna biru. Lalu ada breadboard sebagai sistem penghubung dari alat-alat yang kita gunakan. Lalu ada LCD di bagian bawah yang berwarna hijau. Lalu ada potensiometer yang bagian di atas breadboard yang berfungsi untuk menyalakan LCD-nya. Dan yang terakhir adalah sensor suhu untuk membaca suhu yang berada di lingkungan. Untuk alur pada sistem ini berawal dari sensor suhu sebagai input yang dimasukkan kepada Arduino sebagai unit pemrosesan dan di-display oleh LCD. Sekarang kita memulai dari simulasinya. Pertama, kita harus menyalakan potensiometer ke bagian sebelah kanan untuk menyalakan si LCD-nya. Lalu kita juga dapat mengatur suhu yang dibaca dengan memencet
dari sensor suhunya. Dapat dilihat suhu dapat berubah seiring dengan pembacaan suhu yang ada pada sensor suhunya, yang dapat dilihat pada LCD bagian bawah. Dan juga pembacaan suhu ini membutuhkan sedikit coding yang akan diproses oleh Arduino sendiri. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.